Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan fungsi Al-Qur'an itu diturunkan. Nah, kita tahu bahwa bulan Ramadan ini disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa disebut sebagai bulannya Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, yakni di Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di dalam rangkaian ayat ini ada beberapa informasi yang disampaikan. Yang pertama, informasi terkait dengan turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, informasi tentang fungsi Al-Qur'an itu diturunkan. Nah, fungsi yang pertama, Al-Qur'an sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia secara universal. Jadi siapapun bisa mengambil manfaat atau faedah dari Al-Quran itu. Nah, ini spesialnya Al-Quran. Dia berbeda dengan kitab suci sebelumnya yang diturunkan hanya kepada kaum tertentu dan pada masa tertentu saja. Nah, sedangkan Al-Quran ditujukan kepada seluruh umat manusia sampai pada akhir zaman nanti. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa setelah Al-Quran mustahil ada kitab suci baru lagi. Nah, jadi kalau ada orang yang mengaku menerima wahyu atau mendapatkan kitab suci dan seterusnya, maka sudah bisa kita pastikan orang tersebut berdusta. Maka jangan kita percaya. Nah, ini fungsi Al-Quran yang pertama. Maka ketika kita dalam kehidupan ini, apalagi sebagai seorang mukmin begitu ya, harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita dituntun kepada keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, teman-teman sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian fungsi yang kedua dari Al-Quran yaitu wabayyinatim minal huda, penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu. Nah, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan makna bayyinat di sini ada 4. Nah, yang pertama, Al-Quran sebagai dalil dan hujjah yang nyata dan jelas bagi mereka yang memahami dan memperhatikannya. Nah, kemudian makna bayyinat yang kedua, Al-Quran menjelaskan kembali terkait dengan ajaran-ajaran para nabi terdahulu. Ya, misalnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Quran menjelaskan kembali ayat-ayat yang masih sifatnya global atau umum. Kemudian datang ayat yang lain yang fungsinya sebagai penjelas untuk memberikan lebih rinci lagi terkait dengan ayat-ayat yang masih umum tadi. Nah, kemudian yang keempat, makna bayyinat itu adalah posisi Rasulullah SAW sebagai penjelas ya, dari petunjuk Al-Quran itu. Nah, kita tahu bahwa dalam satu riwayat pernah disebutkan oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Maka di sini kita dapat memahami bahwa setiap yang diucapkan Nabi atau yang dilakukan Nabi merupakan representasi dari Al-Quran. Makanya posisi Nabi sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk Al-Quran itu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 makna bayyinat yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Kemudian fungsi Al-Quran yang ketiga adalah sebagai furqan. Furqan itu adalah pembeda, ya, pembeda antara yang hak dan batil, benar salah, baik buruk, terpuji tercela, dan seterusnya. Maka tidak ada yang abu-abu ya, yang sifatnya abu-abu di dalam Al-Quran itu.
Al-Quran dengan tegas memisahkan antara yang hak dan batil. Maka setiap kita apabila ingin bertindak melakukan sesuatu, terlebih dahulu kita timbang dengan timbangan Al-Quran itu tadi, supaya jelas apa yang kita lakukan itu benar dan merupakan petunjuk dari Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 fungsi dari Al-Quran itu. Sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai bayinat, penjelas, kemudian sebagai furqan, pembeda antara hak dan batil. Nah, fungsi ini agar dia secara maksimal dapat berfungsi dalam setiap aspek kehidupan kita, maka kita sebagai mukmin harus melakukan atau melaksanakan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Nah, ini tidak boleh kita abaikan. Paling tidak ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengimaninya. Ya, kita mengimani Al-Quran itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala dan kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita berupaya untuk mempelajarinya. Ya, baik dari aspek qiraahnya maupun dari aspek tilawahnya. Nah, dari aspek qiraahnya kita mempelajari bagaimana cara yang benar dalam membaca Al-Quran. Nah, disitulah kita belajar bagaimana melafalkan huruf-huruf Al-Quran itu dengan baik dan benar, ya, sesuai dengan makharijul hurufnya. Kemudian mempelajari juga ilmu tajwidnya supaya bacaan kita pas dan secara tartil, ya, bisa kita bacakan Al-Quran itu. Nah, kemudian yang kedua dari sisi tilawah. Dari sisi tilawah ini tidak hanya sekedar membacanya saja, tapi di situ kita juga dituntut untuk belajar memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat Quran itu. Nah, ini kewajiban kita yang kedua. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah membacanya. Ya, setelah kita mempelajarinya, baik cara membacanya maupun maknanya, maka kita seharusnya menjadikan Quran itu sebagai zikir harian kita, ya, membacanya. Nah, ini tidak boleh kita lewatkan di hari-hari kita. Apalagi di bulan Ramadan, mari kita perbanyak bacaan Quran kita. Kalau bisa bikin target gitu ya. Di bulan Ramadan ini ingin berapa kali khatam Al-Quran. Ya, minimal kita targetkan 1 kali khatam Al-Quran dalam 30 hari di bulan Ramadan ini. Nah, nanti bisa kita cicil 1 harinya satu juz. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya. Nah, apa yang kita tahu dari Al-Quran itu hendaknya kita amalkan, kita aplikasikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengajarkannya. Apa yang kita bisa ajarkan dari Al-Quran itu, maka kita ajarkan. Kalau kita mampu mengajar bagaimana cara membaca Quran yang baik, maka ajarkan cara membaca Al-Quran yang baik itu. Nah, kalau kita mampu mengajarkan terkait dengan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, maka kita ajarkanlah kepada orang-orang yang mereka ingin memahami Al-Quran itu. Nah, sahabat sekalian, teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ya, semestinya kita memperhatikan dengan baik kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran ini, dan semestinya kita menjalankan kewajiban kita terhadap Al-Quran ini agar fungsi-fungsi Al-Quran itu tadi dapat berfungsi menjadi benar-benar menjadi pedoman bagi hidup kita, benar-benar menjadi penjelas dan benar-benar menjadi furqan, ya, pembeda antara yang hak dan yang batil itu. Nah, teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.